Sinergi baru untuk Indonesia maju. Demikian tema Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024. Sebuah cerminan optimisme yang kuat menyongsong era baru kepemimpinan Indonesia. Rumusan tema Hari Jadi kali ini relevan dengan semangat baru seluruh elemen anak bangsa. Tak terkecuali segenap warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Pangkal Duri yang berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga ujung Sungai Benuh yang bersimpadan dengan Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Persis sehari jelang Hari Jadi ke-25 tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka mengucap sumpah janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, penanda awal kepemimpinan Indonesia baru. Segenap jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semoga Indonesia semakin gemilang dan berjaya. Sehari setelah tonggak sejarah baru itu ditorehkan, kita di sini menyambut gempita usia perak Rumah Besar Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tepat 38 hari ke depan, segenap warga akan melaksanakan pilihan hak demokrasinya. Kepada siapa nantinya estafet kepemimpinan baru Tanjung Jabung Timur dipercayakan, kita optimis mampu menunjukkan demokrasi yang sehat, demokrasi yang jujur, demokrasi yang berkualitas. Dalam perjalanan panjang 25 tahun ini, kita sama-sama merasakan jerih payah para pemimpin terdahulu. Bagaimana mereka menunjukkan dedikasi dan kerja keras melayani masyarakat, memimpin derap langkah pembangunan yang penuh dinamika dan tak mudah. Pada 21 Oktober 1999, momentum awal berjalannya pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bawah kendali penjabat Bupati Bapak Haji Haris Fadilah bersama Sekretaris Daerah Bapak Haji Abdullah Hik. Penanda awal dimulainya upaya menggapai cita-cita besar mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pembangunan adil dan merata. Dasar-dasar pembangunan yang kuat ditopang semangat pemerintahan yang aspiratif, akomodatif, serta peka pada setiap dinamika, telah membuktikan eksistensi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai kawasan yang terus tumbuh dan berkembang hingga hari ini. Konsep membangun pada pemerintahan definitif pertama Abdullah Hik Mokasim Stering menjadi pondasi kokoh yang berkontribusi besar pada pengembangan oleh kepemimpinan selanjutnya hingga dua periode Romi Haryanto, Robi Nahliansyah. Di bawah kepemimpinan Robi, keberlanjutan pembangunan itu terus eksis. Dengan visi merakyat jilid 1 dan 2, semangat pembangunan pro-rakyat terus meningkat signifikan. Masa sulit saat COVID-19 disiasati dengan penempatan prioritas pembangunan yang tepat sasaran. Sejumlah refocusing anggaran dikelola dengan bijak dan efektif. Saat ini konektivitas antar wilayah tuntas mendekati 100%. Sebuah instrumen penting bagi upaya orkestrasi harmoni pembangunan berbagai bidang, utamanya penguatan ekonomi masyarakat. Adapun arah kebijakan pembangunan tersebut berorientasi pada percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Arah kebijakan tersebut kami rumuskan dalam 5 langkah prioritas. Pertama, percepatan konektivitas dan infrastruktur dasar guna optimalisasi tata kelola sumber daya alam dan potensi daerah. Kedua, memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas sebagai petani dan nelayan. Ketiga, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Keempat, meningkatkan perekonomian daerah dengan mewujudkan akselerasi terpadu instrumen ekonomi di berbagai bidang. Dan kelima, menciptakan kondisi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis. Prioritas pertama pembangunan Tanjung Jabung Timur bertitik berat pada terwujudnya konektivitas wilayah sebagai kebutuhan dasar. Jalan penghubung antar kecamatan ke ibu kota kabupaten, jalan ke sentra-sentra produksi maupun ke lokasi pariwisata, terus-menerus ditingkatkan. Sarana penyeberangan antar desa juga terus kami optimalkan. Penerangan jalan umum, sarana air bersih, peremajaan dan pembangunan jembatan baru, jalan poros dan jalan lingkungan serta irigasi terus pula dipenuhi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu kawasan sentra produksi pangan dan perikanan di Provinsi Jambi, Tanjung Jabung Timur optimis mampu menjadi kawasan terdepan penopang ketahanan pangan Provinsi Jambi. Dengan luas tanam 8.791 hektar pada 2023, komoditi tanaman pangan telah menghasilkan produksi sebesar 35.390 ton. Upaya intervensi yang dilakukan juga berhasil membukukan 170.806 ton hasil komoditas perkebunan. Kami juga terus berupaya memastikan kelancaran arus orang dan barang, baik dalam wilayah maupun keluar masuk wilayah.
Upaya tersebut bertujuan menekan disparitas harga komoditi dan mengurangi ketimpangan guna memperkecil Gini rasio. Pada tahun 2023, Gini rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya tinggal 0,31 poin. Hingga medio tahun ini, jalan dengan kondisi baik tercatat 151,075 km, kondisi sedang 39,623 km, kondisi rusak ringan 20,043 km, dan kondisi rusak berat 956,673 km. Sementara dari total 484 unit jembatan, saat ini kondisi baik sebanyak 254 unit, kondisi sedang 73 unit, dan kondisi rusak 30 unit, serta kondisi darurat sejumlah 127 unit. Kami sedang melakukan peningkatan ruas jalan sepanjang 32,380 km. Sudah pula terbangun 125 unit dermaga dan halte sungai, 69 unit dermaga konstruksi beton, 43 unit konstruksi besi, dan 13 dermaga konstruksi kayu. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tak menyurutkan semangat kami untuk terus menghadirkan pembangunan berkualitas, mendorong kolaborasi pemerintah kabupaten dengan pihak swasta, salah satunya dengan optimalisasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Beberapa tahun terakhir, pembangunan ruas jalan Geragai Mendahara yang merupakan poros utama ke sejumlah sentra produksi disupport oleh CSR PetroChina International Jabung Limited, perusahaan pengelola migas Blok Jabung yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Partisipasi CSR juga cukup baik pada beberapa keadaan darurat dan dibutuhkan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki garis pantai sepanjang 230,09 km dengan 7 alur sungai besar yang mencapai 2.055 km. Sebuah potensi besar sekaligus tantangan untuk menjadikannya penunjang kesejahteraan masyarakat. Guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pada geografis tersebut, kami menggelontorkan berbagai program perikanan baik tangkap maupun budidaya. Telah dialokasikan bantuan 3.266 kg bahan belat untuk 3 kelompok, 3.435 piece jaring untuk 30 kelompok, 28 unit cool box untuk 2 kelompok, serta bantuan benih dan saprokan bagi 38 kelompok, dan bantuan sarana prasarana untuk 34 poklasar. Di tahun 2023, perikanan tangkap laut berproduksi 25.935,76 ton. Produksi perairan umum mencapai 276,64 ton. Produksi perikanan budidaya kolam dan bioplok mencapai 967,486 kg. Kami juga terus mendorong penguatan ekonomi nelayan dengan pembinaan keluarga nelayan untuk mampu meningkatkan produksi turunan hasil perikanan, di antaranya pembuatan terasi dan petis yang sudah menghasilkan produksi sebesar 20.820 kg, ragam kerupuk dan cumi sebesar 495,870 kg. Olahan dengan lumatan daging ikan atau jeli ikan mencapai 45.900 kg, filet daging ikan beku 144.700 kg, ikan asin dan ebi 459,520 kg, serta abon ikan dan teri crispy dengan produksi sebesar 1.875 kg. Potensi besar produksi perikanan dan olahan hasil perikanan ini dipandang cukup menjanjikan di masa mendatang. Karena itu, kami berharap pada pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berikutnya hal ini bisa mendapatkan perhatian lebih serius, utamanya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang membuka ruang tak terbatas bagi penunjang operasional nelayan hingga pemasaran hasil produksi masyarakat lainnya. Inovasi serta langkah berani membangun kemandirian nelayan sejatinya adalah keniscayaan. Kita harus berani menghadirkan terobosan guna menghilangkan kemiskinan ekstrim yang cukup besar pada penduduk di garis pantai itu. Saat ini diketahui sejumlah kelompok nelayan Rawai sudah jauh lebih baik taraf hidupnya dibandingkan nelayan jaring yang memiliki banyak keterbatasan. Daya juang nelayan kita yang sebenarnya tinggi tak terakomodir oleh armada dan daya jelajah yang memadai. Kita harus berani mendorong dan memfasilitasi daya juang yang tinggi itu dengan sarana prasarana memadai agar nelayan kita mampu bertarung di wilayah jelajah yang lebih potensial. Pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang merupakan penunjang ketahanan pangan daerah, kami melaksanakan program unggulan Gempita Padi, gerakan meningkatkan indeks pertanaman khususnya padi. IP 100 menjadi IP 200 dengan target luas tanam 2.400 hektar dan sudah terrealisasi 2.020 hektar. Produksi gabah kering giling tahun 2023 sebesar 36.229 ton. Sedangkan ketersediaan beras di Tanjung Jabung Timur hingga Juli 2024 mencapai 13.000 ton, surplus dari jumlah kebutuhan yang hanya 9.986 ton. Segala upaya intervensi yang kami terapkan pada sektor perikanan dan pertanian tersebut telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan.
Konsentrasi ini kami lakukan mengingat kedua sektor tersebut memberi kontribusi distribusi PDRB sebesar 24,22%, terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian. Nilai tukar petani atau NTP tahun 2023 mencapai 137,77%, sedangkan nilai tukar nelayan dan pembudidaya atau NTNP sudah mencapai 101,27% pada Juni 2024. Yang tak kalah strategis adalah sektor perkebunan. Dalam 3 tahun kebelakang, sektor ini berproduksi cukup tinggi. Sawit 91.340 ton, kelapa dalam 57.295 ton, pinang 18.067 ton, kopi 1,237 ton, lada 9 ton, karet 2.515 ton, dan kakao 287 ton. Selain peningkatan produksi, juga diupayakan mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha perkebunan masyarakat. Sejumlah program kegiatan sudah dilaksanakan, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jambi maupun APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Telah digelontorkan bantuan berupa bibit pinang untuk 35 hektar dan permajaan kelapa dalam seluas 100 hektar. Selain perikanan, pertanian, dan perkebunan, peternakan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang cukup diminati oleh warga Tanjung Jabung Timur. Tahun ke tahun jumlah populasi ternak terus meningkat, baik ternak kecil maupun ternak besar. Guna mendukung kegiatan ekonomi tersebut, kami menyalurkan berbagai bantuan. Pada 2023 disalurkan 20 ekor sapi Bali, 1.500 ekor itik Mojosari, 1.500 ayam KUB, dan 75 ekor kambing PE. Kami juga mengerahkan mantri hewan yang sigap mendampingi para peternak. Sumber daya alam yang besar, peluang yang besar, serta tantangan yang tak kalah besar membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang unggul untuk pengelolaannya. Harus dipastikan bahwa peluang besar dengan sumber daya alam besar itu memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan masa depan suatu daerah. Karena itu, kami tak pernah surut berinvestasi memperjuangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan berbagai strategi dan proyeksi terukur. Saat ini kapasitas sumber daya manusia sektor pendidikan dan kesehatan ditempatkan pada posisi strategis. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan menjadi fokus pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan terdidik. Indeks pembangunan manusia Tanjung Jabung Timur mencapai 66,65 dengan angka melek huruf tuntas 100%. Angka partisipasi kasar sekolah dasar 108,01 atau tumbuh 4,99%. APK SMP 87,56. Angka partisipasi murni SD mencapai 99,96%. Sedangkan APM SMP mencapai 76,58%. Sementara itu usia harapan hidup warga Tanjung Jabung Timur saat ini sudah mencapai 66,98%. Peran aktif membangun sumber daya manusia juga telah dikontribusikan oleh banyak kelompok masyarakat. Komunitas pesantren dan kelompok pengajian dan kelompok pegiat pendidikan luar sekolah harus diakui sebagai salah satu kontributor penting penyiapan sumber daya manusia. Pembinaan dan support pemerintah bagi kelompok pegiat pendidikan keagamaan perlu terus ditingkatkan. Sumber daya manusia unggul tidak bisa lepas dari suplai kesehatan mental dan spiritual. Perhatian yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain dukungan bagi kemandirian pondok pesantren dan bantuan rumah ibadah lintas agama. Hal ini penting demi ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat yang heterogen. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menempatkan penanganan stunting sebagai prioritas pendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prevalensi stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 2023 tercatat 23,7%. Sejumlah intervensi spesifik dan intervensi sensitif dilakukan. Kegiatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, tablet tambah darah bagi remaja, pasangan usia subur dan ibu hamil, konseling pemberian makanan bayi dan anak, tata laksana gizi buruk, pemantauan dan promosi pertumbuhan, suplementasi mikronutrien, pemeriksaan kehamilan dan imunisasi, hingga manajemen terpadu balita sakit. Mendukung penanganan stunting juga dengan memastikan peningkatan sanitasi dan ketersediaan air bersih, terkhusus pada desa dan kelurahan yang terintegrasi pada fokus intervensi penanganan stunting. Hingga saat ini, 74,96% sanitasi layak telah tersedia, sedangkan ketersediaan air minum layak sudah mencapai 86,91%. Didukung pula dengan telah dibangunnya sarana layanan persampahan sejumlah 2 unit TPS 3R dan 1 unit TPA.
Sebagai kabupaten layak anak tingkat pratama, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan bagi anak. Puskesmas dan Pustu terus ditingkatkan sarana prasarananya. Saat ini juga sudah terbangun Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Rantau Rasau yang mengcover layanan bagi 5 kecamatan sekitar. Salah satu prioritas strategis peningkatan ekonomi adalah mendorong masuknya investasi ke daerah. Nilai investasi di Tanjabtim ditargetkan sebesar 259,6 miliar rupiah. Kehadiran industri dengan multiplier effect positif juga menjadi harapan besar bagi percepatan serapan tenaga kerja sekaligus percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Kami memberikan jaminan kemudahan perizinan dengan layanan cepat dan terukur guna memastikan kualitas layanan perizinan tersebut telah dilaksanakan berkolaborasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Kerjasama melahirkan program Pantai Cemara, pelayanan terintegrasi cepat merespon rakyat. Sebuah terobosan yang telah dicanangkan pada 1 dan 2 Oktober 2024 di Rantau Rasau. Sebagai kawasan yang masuk dalam zona distribusi hilirisasi sumber daya alam Provinsi Jambi dan sekitarnya, membuat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpeluang besar menjadi instrumen utama. Kehadiran 4 industri skala besar yang saat ini sudah berjalan membuktikan bahwa Tanjabtim layak dan cocok bagi pengembangan industri hilirisasi. Adalah sebuah keniscayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keberadaan 4 industri skala besar yang saat ini ada di daerah ini membuktikan bahwa Tanjung Jabung Timur cukup strategis bagi berkembangnya sektor industri, terutama yang bergerak di bidang hilirisasi. Pertumbuhan UKM di Tanjabtim saat ini cukup menjanjikan. Hingga Juli 2024 tercatat ada 21.292 UKM yang memperkerjakan 8.636 orang. Sinergi penguatan ekonomi daerah ini juga selaras dengan perkembangan perkoperasian. Saat ini hingga bulan Juli 2024, tercatat sedikitnya 50 koperasi berjalan aktif. Pasar, sebagai salah satu penggerak perekonomian, terus pula dioptimalkan. Pertumbuhan sarana layanan kebutuhan masyarakat ini terus meningkat. Pasar tradisional, minimarket, pertokoan terus tumbuh dan berkembang. Saat ini terdapat 3 pasar harian, 24 pasar mingguan yang 10 diantaranya merupakan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan 17 lainnya dikelola oleh desa dan koperasi. Mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berikhtiar melalui penyelenggaraan sejumlah event promosi, baik event kebudayaan, olahraga maupun event khusus promosi, seperti Sabak Karnaval, pemilihan Bujang Gadis, Festival Batanghari, Festival Sumbun, Festival Mandi Safar, dan agenda tahunan Sabak Expo. Terkait hal tersebut, kami juga mengkreasikannya dengan sejumlah event kebudayaan, olahraga tradisional, off-road dan road race, adventure trail, dan sejumlah kejuaraan olahraga. Strategi promosi ini terbukti mampu menghasilkan tambahan PAD sebesar 22,60%. Pariwisata memang instrumen penting bagi ketahanan ekonomi daerah untuk jangka panjang. Keberadaan sejumlah destinasi terus dioptimalkan pengembangannya. Wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, wisata minat khusus maupun ekowisata terus didorong pengembangannya. Ketersediaan sarana pendukung terus ditingkatkan demi menunjang tumbuh kembangnya ekonomi kreatif. Kami juga terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Saat ini, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mencakup perizinan, kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan telah mendapat predikat A. Meski demikian, kami belumlah berpuas. Kami bertekad akan terus berinovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Parameter keberhasilan tata kelola lainnya adalah hasil pemeriksaan BPK RI. Sejak tahun 2017 hingga 2024 ini, Pemkab Tanjabtim diberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP memperoleh predikat CC. Untuk itu kami akan berupaya mempertahankan, bahkan meningkatkannya. Pemkab Tanjung Jabung Timur juga bersinergi dengan sejumlah lembaga profesi, lembaga negara, dan perguruan tinggi. Saat ini ada 15 jenis kerjasama yang berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana di daerah perbatasan, pengembangan ekonomi dan pariwisata, teknologi informasi, pendidikan, litbang, dan kebudayaan. Kami juga menyadari bahwa seluruh kerja-kerja pemerintah di era ini haruslah adaptif terhadap kemajuan teknologi dan informasi. Hampir seluruh instrumen dan fasilitas kerja di era ini sudah menggunakan perangkat digital, bahkan berbasis aplikasi. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat akan layanan yang responsif dan transparan. Literasi digital menjadi instrumen penting menyongsong era digital. Masyarakat lintas generasi harus diedukasi agar terhindar dari hoaks dan risiko kerugian materi maupun hukum.
keberadaan perpustakaan digital menjadi salah satu instrumen penting mendukung literasi digital, terutama bagi siswa dan remaja. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemkab Tanjung Jabung Timur bertekad mewujudkan e-government. Saat ini telah terpasang 43 titik infrastruktur jaringan internet fiber optik dan radio IP. 26 di antaranya berada di area perkantoran Bukit Menderang. 17 titik lainnya menggunakan radio wireless yang juga mencakup 11 kecamatan dan 6 OPD. Diketahui saat ini juga tersedia 110 menara telekomunikasi. Kami juga menggunakan 17 aplikasi dan 33 website sebagai salah satu sarana layanan informasi publik. 2 tahun berturut-turut, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mendapatkan anugerah sebagai Kabupaten Informatif, pengakuan pada komitmen kami akan keterbukaan informasi publik. Seluruh capaian yang dipaparkan di atas belumlah menggambarkan secara utuh apa yang sudah dikerjakan oleh segenap jajaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun yang kami pastikan, apa yang dicapai selama ini tidaklah terlepas dari kolaborasi seluruh pihak, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, desa, hingga dusun dan rukun tetangga, serta stakeholder terkait lainnya. Terkhusus dari semua itu, kolaborasi pemerintah kabupaten bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan adalah kunci terciptanya kondusivitas wilayah yang sangat penting. Begitu pula dengan unsur lainnya, ada tim penggerak PKK, GOW, rekan-rekan pimpinan partai politik, para komisioner KPUD, Bawaslu, wartawan, LSN, pegiat lingkungan, pemerhati kebijakan publik, aktivis, dan unsur lain yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kontribusinya terhadap kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Khusus kepada para pasangan calon kepala daerah, berikut para tim sukses dan simpatisan maupun relawan masing-masing, kami menghimbau, kiranya Pilkada serentak 27 November nanti dapat kita ikuti dengan damai dan penuh kesejukan. Kita semua bersaudara. Berbeda pilihan itu biasa. Demokrasi adalah jalan yang kita pilih demi keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan daerah yang sama-sama kita cintai. Tahun ini juga merupakan tahun penutup kepemimpinan Haji Romi Haryanto bersama Haji Robi Nahliansyah. Namun percayalah bahwa kebersamaan kita tak akan pernah surut. Kami berdua akan senantiasa mengiringi derap langkah pembangunan Tanjung Jabung Timur di masa mendatang. Kami akan sekuat tenaga memberikan kontribusi bagi perjalanan bumi sepucuk nipah serumpun nibung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menjadikan Tanjung Jabung Timur sebagai negeri yang baldatun, toyibatun, warabbun ghafur. Dirgahayu Perak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.